Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi klasik. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah algoritma kriptografi klasik. Bagian pertama terdiri dari Caesar Chipper, Vigenère Chipper, Matrix Encryption, dan Vernam Chipper. Caesar Chipper adalah teknik enkripsi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar yang mengirim pesan rahasia kepada sekutunya. Ia bekerja dengan menggeser huruf-huruf dalam pesan teks bisa sejumlah posisi tertentu yang dikenal sebagai shift atau key. Teknik Caesar Chipper merupakan salah satu teknik enkripsi yang paling awal dan paling sederhana. Ini hanyalah jenis sandi substitusi, yaitu setiap huruf dari teks tertentu diganti dengan huruf jumlah posisi tetap di bawah alfabet. Misalnya dengan pergeseran satu A digantikan dengan B digantikan dengan C, dan seterusnya. Metode ini rupanya dinamai Julius Caesar yang rupanya menggunakan untuk berkomunikasi dengan para pejabatnya. Oleh karena itu, untuk mengkodekan teks tertentu, kita memerlukan nilai bilangan bulat yang dikenal sebagai pergeseran menunjukkan jumlah posisi setiap huruf dalam teks yang telah dipindahkan ke bagian bawah. Enkripsi dapat direpresentasikan menggunakan aritmatika modular dengan terlebih dahulu mengubah huruf menjadi angka sesuai skema A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya, Z sama dengan 25. Enkripsi suatu huruf dengan pergeseran N dapat digambarkan secara matematis. Misalnya shift 3, maka huruf A diganti dengan huruf D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Alfabetnya dirulitkan sehingga setelah Z dimulai kembali dari A. Penggunaan Caesar Chipper berikut contoh penggunaan Caesar Chipper untuk mengenkripsi pesan hello dengan pergeseran 3. Tuliskan pesan teks biasa hello, pilih nilai pergeseran. Dalam hal ini kita akan menggunakan shift 3. Ganti setiap huruf dalam pesan teks biasa dengan huruf yang berada 3 posisi di sebelah kanan alfabet. H menjadi K, shift 3 dari H. E menjadi H, shift 3 dari E. L menjadi O, bergeser 3 dari L. L kedua menjadi O, bergeser 3 dari L. O menjadi R, bergeser 3 dari O. Pesan terenkripsi sekarang menjadi K, H, O, O, R. Fase enkripsi dan deskripsi. Fase enkripsi dengan shift N, di mana EN, X sama dengan X ditambah N, mod 26. Fase dekripsi shift N, di mana DX, DN, X sama dengan X dikurangi 1 N, mod 26. Di mana di sini A menjadi D, B menjadi E, lalu C menjadi F, dan seterusnya. Contoh Caesar Chipper di sini adalah ada teks A, B, C, D, F, G, H, I, F, J sampai Z, di mana ada 23 shift. Chippernya adalah X, Y, Z, A, dan seterusnya sampai VW. Contoh di sini ada teks A, T, 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 A, C, A, K, T, O, N, C, E, di mana ada shift 4. Chippernya adalah E, X, 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 G, G, O, E, X, S, R, G, I. Keuntungan Caesar Chipper Text di mana mudah diimplementasikan dan digunakan sehingga cocok bagi pemula untuk belajar tentang enkripsi, dapat diimplementasikan secara fisik seperti yang sekumpulan disk yang berputar atau sekumpulan kartu yang dikenal sebagai style skettle yang dapat berguna dalam situasi tertentu hanya memerlukan sejumlah kecil informasi yang dibagikan sebelumnya. Dapat dimodifikasi dengan mudah untuk memberikan varian yang lebih aman, misalnya dengan menggunakan beberapa nilai shift atau kata kunci. Kekurangan Caesar Chipper di mana itu tidak aman terhadap metode enkripsi modern, rentan terhadap serangan teks biasa diketahui di mana penyerang memiliki akses versi pesan yang sama terenkripsi dan tidak terenkripsi. Kecil jumlah kemungkinan kunci, berarti penyerang dapat mudah mencoba untuk semua kemungkinan kunci hingga kunci yang mudah ditemukan sehingga rentan terhadap serangan brute force. Ini tidak cocok untuk enkripsi teks panjang karena mudah diretas. Ini juga tidak cocok untuk komunikasi yang aman karena mudah dirusak, tidak memberikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian dalam sebuah pesan. Caesar Chipper di mana di sini ada coding dengan Python, di mana di sini ada 25 line ya, dengan teks A T T A C K A T O N C E, di mana di sini ada 4 shift. Lalu Chipper teksnya menjadi E X X E G O E X S R G I. Vigenère Chipper adalah metode mengenkripsi teks alfabet. Ini menggunakan bentuk substitusi polialfabetik yang sederhana. Sandi polialfabetik adalah sandi apapun yang didasarkan pada substitusi menggunakan beberapa huruf substitusi. Enkripsi teks asli digunakan dengan menggunakan Vigenère Square atau tabel Vigenère. Tabel Vigenère Chipper, tabel tersebut terdiri dari alfabet yang tertulis sebanyak 26 kali dalam baris berbeda. Setiap alfabet digeser secara siklis
ke kiri dibandingkan dengan alfabet sebelumnya. Sesuai dengan 26 kemungkinan Caesar Cipher pada titik berbeda dalam proses enkripsi, sandi menggunakan alfabet berbeda dari salah satu baris alfabet yang digunakan di setiap titik tergantung pada kata kunci yang berulang. Contoh Visionary Cheaper di sini ada masukkan teks biasa G E E K S F O R G E E K S. Kata kunci adalah A Y U S H. Keluarannya adalah teks sandi G C Y C Z F M L Y L E I M. Untuk menghasilkan kata kunci yang diberikan diulangi secara melingkar sampai panjangnya sesuai dengan teks biasa. Kata kunci A Y U S H menghasilkan kunci A Y U S H, A Y U S H, dan H A Y U. Teks biasa kemudian dienkripsi menggunakan proses tersebut dijelaskan di bawah ini. Huruf pertama dari plain text G dipasangkan dengan A, huruf pertama dari kunci, jadi gunakan huruf J dan kolom A dari persegi Visionary yaitu J. Begitu pula untuk huruf kedua, pada plain text gunakan huruf kedua, kuncinya huruf pada baris E dan kolomnya adalah C. Sisa teksnya biasa dienkripsi dengan cara yang sama. Berikut adalah tabel enkripsi Visionary Cheaper di mana sini ada G, ada Y, ada C, ada C, ada Z. Deskripsi Visionary Cheaper dekripsi dilakukan dengan menuju ke baris tabel yang sesuai dengan kunci, mencari posisi huruf ciphertext pada baris tersebut, dan kemudian menggunakan label kolom sebagai plain text. Misalnya pada huruf baris A dari A Y U S H, ciphertext G kolom muncul di kolom G yang merupakan huruf plain text yang sama. Selanjutnya kita masuk ke baris Y dari A Y U S H, dari ciphertext C terdapat pada kolom E, sedangkan demikian pula dengan huruf plain text kedua. Implementasi yang lebih mudah adalah dengan memvisualisasikan Visionary secara aljabar untuk mengubah A sampai Z menjadi huruf angka 0 sampai 25. Di mana di sini ada enkripsi teks biasa P dan kunci K ditambahkan dengan modulo 26, di mana E1 sama dengan P1 ditambah K1 modulo 26. Dekripsi D1 sama dengan E1 dikurangi K1 modulo 26. Catatan DI menunjukkan offset karakter ke-1 pada teks biasa seperti offset A adalah 0 dan B adalah 1 dan seterusnya. Berikut adalah coding Visionary Cheaper di mana di sini ada 29 line ya seperti ini. Selanjutnya di sini dilanjutkan dari baris line ke-30 sampai line ke-54. Adapun hasil atau output dari coding tersebut adalah ciphertext GC YCZ FFL YLEIM, di mana original deskripsi teksnya di sini ada GEKS FORGEKS ya. Di sini ada kompleksitas waktu di mana UN, di mana N adalah panjang string, di mana di sini di STR ya, kompleksitas ruang, UN di sini N adalah panjang string, di sini adalah STR. Enkripsi matriks ketika masih kecil dan memiliki cincin decoder dari kotak serial atau cracker jacks, jika ingin mengirim pesan rahasia kepada seseorang dapat menggunakan cincin untuk menyandikan pesan dan mengirim pesan terenkripsi ke teman. Teman menggunakan daring yang sama untuk menjaga kode pesan dalam film misalkan A Christmas Story yang pahlawan mengirimkan label Ovaltine untuk mendapatkan cincin decoder sehingga dapat menjaga kode pesan rahasia dari Orphan Annie yang disiarkan di acara radio. Ide dasar kriptografi di sini adalah bahwa informasi dapat dikodekan menggunakan skema enkripsi dan dikodekan oleh siapa saja yang mengetahui skema tersebut. Ada banyak sekali skema enkripsi mulai dari yang sangat sederhana hingga sangat kompleks. Kebanyakan dari mereka bersifat matematika. Tidak sulit menebak pentingnya aplikasi ini. Ada dugaan bahwa Hitler yang akan memenangkan Perang Dunia II seandainya tidak ada ahli matematika Inggris yang cerdas mampu membacakan kode yang digunakan oleh pasukan poros dalam transmisi radio mereka. Saat ini informasi sensitif dikirim melalui internet setiap detik, nomor kartu kredit, informasi pribadi, nomor rekening bank, surat kredit, kata sandi untuk database penting, dan lain-lain. Seringkali informasi tersebut dikodekan atau dienkripsi. Encoder adalah matriks dan decoder adalah kebalikannya. Dilihat dari cara kerjanya, misalkan A adalah matriks pengkodean, M adalah matriks pesan, dan X adalah matriks enkripsi. Maka secara otomatis operasinya adalah AM sama dengan X. Perhatikan ukuran A dan M harus konsisten dan akan menentukan ukuran X. Jika seseorang memiliki X dan mengetahui A dan ingin memulihkan M, pesan aslinya itu sama dengan menyelesaikan bersama matriks untuk M. Mengalihkan kedua ruas persamaan di sebelah kiri dengan yang dimiliki. Misalkan di sini ada M sama dengan A inverse X ya. Perhatikan bahwa matriks pengkodean A memiliki inverse agar skema ini dapat berfungsi. Contoh enkripsi matriks, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah huruf, bukanlah angka, sehingga harus menetapkannya. Misalkannya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Jika blank diwakili oleh 0. Sandi pesan misalkan elang telah mendarat. Adakah yang tahu peristiwa
yang kalimat ini terkenal, penerjemahan huruf menjadi angka dengan menggunakan daftar data di atas, misalnya menjadi dari 20 sampai dengan 4. Sekarang perlu dirumuskan matriks pengkodanya, di mana di sini ada A, di sini ada matriks di mana ada dimulai dari 3 sampai dengan 1. Vernam Cipher adalah metode mengenkripsi teks alfabet dengan salah satu teknik substitusi untuk mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Dalam mekanisme ini, kita memberikan nomor pada setiap karakter teks biasa seperti A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan sampai Z sama dengan 25. Metode pengambilan kunci dalam algoritma Vernam Cipher mengambil kunci untuk mengenkripsi teks biasa yang panjangnya huruf sama dengan panjang teks biasa. Algoritma enkripsi tetapkan nomor untuk setiap karakter teks biasa dan kunci sesuai dengan huruf abjad, bitwise XOR. Kedua nomor tersebut nomor karakter teks biasa dan nomor karakter kunci yang sesuai. Kurangi angka 26 jika angka yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 26. Jika tidak, maka biarkan saja. Contoh teks biasa OAK di mana di sini ada kunci SON, di mana O itu sama dengan 14, 01110, S itu adalah 18, 10010, hasil XOR bitwise itu adalah 1100 sama dengan 28. Karena angka yang dihasilkan lebih besar dari 26, kurangi 26, kemudian ubah nomor karakter ciphertext menjadi karakter ciphertext. 28 dikurangi 26 sama dengan 2. Jadi C, ciphertext adalah sama dengan C. Berikut adalah coding Python dengan Vernam ciphertext, di mana di sini ada 28 line. Lalu dilanjutkan, di sini ada penjelasannya, ada fungsi generate adalah membuat kunci acak dengan panjang yang sama dengan teks biasa. Untuk contoh ini menggunakan huruf besar A hingga Z untuk kesederhanaan, namun dalam prakteknya ada datanya karakter acak apapun harus digunakan. Fungsi encrypt mengambil teks biasa dan kunci sebagai masukan dan melakukan enkripsi menggunakan operasi bitwise atau XOR. Setiap karakter dalam teks biasa digabungkan dengan karakter terkait dengan kunci menggunakan XOR sehingga menghasilkan teks tersandi. Selanjutnya adalah fungsi decrypt, melakukan dekripsi dengan cara yang sama seperti enkripsi dengan mengeksporkan ciphertext dengan kunci, maka dapat membentuk teks biasa yang asli. Di bagian contoh penggunaan dengan mendefinisikan contoh teks biasa, misalkan hello dengan membuat kunci acak menggunakan generate key, kemudian enkripsi teks biasa menggunakan Vernam Cipher dan kunci yang dihasilkan dan mencetak teks sandi yang akan dihasilkan. Terakhir dengan mendeskripsikan ciphertext kembali ke plain text asli menggunakan kunci yang sama dan mencetak teks yang akan dideskripsi. Adapun outputnya adalah plain text hello, ada key-nya OCVWH, ciphertext-nya adalah IRTZP, decrypt-nya adalah teks hello. Dalam contoh ini, Vernam Cipher berhasil mengenkripsi dan mendeskripsi teks biasa menunjukkan kebenaran algoritma. Namun penting untuk diingat bahwa one-time path memerlukan kunci yang benar-benar acak dan rahasia yang harus dipertukarkan secara aman antara pengirim dan penerima. Selain itu, kuncinya tidak boleh digunakan kembali, jika tidak keamanan sandi akan terganggu. Berikut adalah keuntungan menggunakan Vernam Cipher. Yang pertama adalah kerahasiaannya sempurna, tidak dapat dipecahkan dengan kunci yang benar-benar acak, tanpa pengenalan pola dan algoritma yang sederhana. Adapun kekurangan Vernam Cipher adalah manajemen kunci, penggunaan kembali kunci, mempromosikan terkait dengan keamanan, ya. Di sini ada penyimpanan dan transmisi kunci, lalu kepraktisan dan efisiensi, panjang kunci sama dengan panjang pesan. Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.